Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 13 Februari 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kaya Harta dan Bersih Hati. Firman Tuhan dalam Amsal 27 ayat 6 sampai dengan ke-9. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berlika-liku jalannya sekalipun ia kaya. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Siapa yang memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami ingin belajar bagaimana tentu harapan kami semua menjadi orang-orang yang kaya, namun juga kami menjadi orang-orang yang bersih hati dan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, menjadi kaya dan kemudian dengan bersih hati, apakah dua hal ini bisa berjalan bersamaan? Seakan-akan ini mempertemukan dan mencampurkan antara minyak dan air. Kita tahu dengan jelas minyak dan air tidak bisa bersatu. Dan seringkali kekayaan itu identik dengan adalah perbuatan-perbuatan jahat. Bagaimana tatkala seseorang menjadi kaya itu sulit sekali terhindar daripada perlakuan-perlakuan curang, baik kepada mereka yang melakukan regulasi hukum maupun mereka kepada para pengusaha di kalangan atas. Dan berbicara tentang kebersihan hati, kebersihan hidup, itu identik dengan menghindarkan kekayaan. Semakin kita tidak tergoda untuk mencari kekayaan hidup dalam kesederhanaan, semakin kemudian berkemungkinan tidak terjerumus ke dalam dosa, kekayaan, dan nafsu untuk memperkaya diri. Sahabat seperjalanan, tentu dua hal ini adalah sesuatu yang bisa dijalan bersamaan dan beriringan. Kalau seluruh hidup kita itu hidup dalam kebenaran, kita bisa menjadi orang kaya dengan cara benar. Tetapi juga banyak orang miskin tetap bisa berbuat dosa dengan dosa-dosa dalam bentukan-bentukan lain. Penipuan-penipuan tidak hanya dilakukan oleh orang-orang kaya, tapi penipuan pun bisa dilakukan di dalam orang-orang yang sederhana. Misalkan masalah uang parkir, masalah uang kembalian. Tatkala seorang pegawai yang bekerja kemudian mencuri barang-barang tuannya yang kecil-kecil, semuanya punya potensi berbuat dosa. Semuanya punya potensi untuk melakukan korupsi di dalam segala bentuknya. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita hidup menjadi kaya dengan harta dan bersih hati? Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya. Di sini penekanannya adalah bersih kelakuannya, bukan berarti miskin itu berbahagia, tidak demikian. Tetapi artinya di sini berbicara daripada kemudian menjadi kaya dengan cara-cara yang salah, maka firman Tuhan berkata, lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya. Tetapi idealnya tentu saudara bisa menjadi kaya, tapi hidup tetap dalam kebersihan, di dalam kelakuan dan hidup kita. Daripada menjadi orang yang berlika-liku jalannya sekalipun ia kaya. Ini pun kita pahami, bahwa untuk menjadi orang kaya itu seringkali harus dilakukan hal-hal yang berlika-liku. Bagaimana sogok sana, sogok sini. Kemudian mencari jalan-jalan pintas yang dilakukan. Mengapa semua ini terjadi? Karena memang pada dasarnya di dunia ini adalah kumpulan manusia yang mencari kepentingan dan keuntungan sendiri. Lebih banyak orang yang punya niatan memperkaya diri, mencari kepentingan diri sendiri, daripada mayoritas orang yang harus kalau itu menjadi lebih banyak, tentu akan menjadi lebih baik. Orang-orang yang baik, orang-orang yang tulus, orang-orang yang jujur. Bukankah kita akui bahwa dasar manusia berdosa, sekalipun dia sudah ditebus oleh Kristus, sekalipun dia sudah diselamatkan, sekalipun dia sudah mendengarkan banyak firman Tuhan, maka sifat keberdosaan itu melekat. Dan perjuangan untuk melawan dosa itu adalah perjuangan seumur hidup yang tidak terhenti. Dengan demikian sahabat seperjalanan, firman Tuhan berkata ayat ke-6, lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berlika-liku jalan sekalipun ia kaya. Ayat ke-8 dikatakan orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Tatkala fokusnya harta, tatkala fokusnya kekayaan, maka fokus peduli kepada orang lemah, menolong orang-orang yang ada di bawah menjadi hilang.
Karena mengapa? Karena mereka adalah objek yang paling mudah untuk menjadi objek kekayaan. Ada sebuah pepatah mengatakan untuk memperkaya diri, engkau harus kemudian memeras orang-orang miskin. Mengapa demikian? Bentukan yang terjadi adalah firman Tuhan katakan, yaitu mereka memberikan riba. Mereka meminjamkan uang dengan riba dan bunga yang tinggi. Orang-orang yang di dalam kondisi sulit itu termasuk kita melihat saat ini. Bagaimana korban-korban oleh pinjaman-pinjaman online dengan bunga tinggi, bunga yang tidak masuk akal, yang melebihi yang sudah diatur oleh peraturan pemerintah. Dia pinjam 1 juta sekian waktu dengan cepat bisa menjadi 4 juta, bahkan bisa menjadi 10 kali lipat. Ini pemerasan. Ini memakai kekayaannya, uang yang dimilikinya, untuk memperkaya diri dengan cara memeras orang-orang miskin. Sahabat seperjalanan, menjadi orang percaya itu harus hidup dalam keadilan. Mengapa demikian? Karena ingat, suatu kita bertemu dengan Tuhan, suatu hari kelak nanti kita bisa dimiskinkan oleh Allah. Apa bentuk yang dimiskinkan oleh Allah? Tatkala kita duduk di dalam pengadilan Tuhan, kita menjadi pesakitan. Lalu Tuhan membuka seluruh area dan film kehidupan kita selama hidup. Apa yang kau baik? Orang-orang yang kaya di hadapan Allah ada orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Orang-orang yang hidup di dalam sebuah kebijaksanaan. Orang-orang yang hidup menjalani kehidupan di dalam keadilan. Maka kumpulan-kumpulan kekayaan adalah sebuah kehidupan yang benar di hadapan Allah. Dan itu akan menjadi kekayaan yang kita bawa di hadapan Tuhan. Tetapi kemiskinan di hadapan Tuhan bukan berbicara harta. Yaitu orang-orang yang korup. Orang-orang yang kemudian menindas yang lemah. Orang-orang yang memanfaatkan orang-orang yang lemah untuk memperkaya diri, untuk mendapatkan kekuasaan. Di dalam suasana kita melihat bahwa pilpres dan kemudian pilpres yang tidak hanya di Indonesia, di berbagai negara, dalam rangka untuk mencari elektabilitas, tiba-tiba semua menjadi malaikat, tetapi kemudian menurun kebaikan-kebaikan hati tersebut setelah kemudian mendapatkan kedudukan. Itu adalah manusia. Karakter manusia, insting manusia seperti demikian. Tentunya kita ingin bersikap optimis bahwa pemimpin-pemimpin yang diangkat oleh rakyat, khususnya di negara kita, akan menjadi orang yang kemudian berkompeten, yang melaksanakan janji-janjinya. Dia menyampaikan semua yang sudah disampaikan, kemudian dia lakukan dengan semaksimalnya, dan tidak berkelit tatkala rakyat meminta, menuntut akan janji. Seringkali kenapa janji tidak bisa dipenuhi? Karena seringkali janji itu adalah janji kebohongan. Akan memberikan ini, itu, dan ini, dan itu. Padahal jelas negara punya keterbatasan. Tapi janji dilontarkan dan rakyat kemudian kurang cerdas untuk menangkap semuanya itu. Dengan demikian sahabat seperjalanan, biarlah kita menjadi orang, dan tentu doa yang disampaikan oleh saya, sahabat seperjalanan menjadi orang-orang yang kaya secara finansial, namun juga orang-orang yang bersih hatinya, hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari hari ini. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Saya doakan sahabat seperjalanan menjadi orang yang bertumbuh, menjadi semakin kaya, namun juga hati dan hidupnya bersih di hadapan Tuhan. Amin.